أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا الله يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا الله يا فتاح يا عليم يا بدين يا بدين يا بدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesempatannya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita memulai pengajian pada hari ini, kalau ibu kan udah mulai dari tadi ya Bu ya. Ya. Khusus di sesinya saya materinya isinya suka-suka saya ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya soalnya kalau saya ngikutin Bu, kadang apa nih yang mau dikasih tahu gitu. Kemudian dibuka kitabnya, terus apa-apa yang disampaikan, petik pelajarannya Bu ya. Ya, yang paling penting di sini apa yang disampaikan, saya tidak minta dipercaya, tidak minta diikuti, nggak minta apa-apa lah sama ibu-ibu. Saya cuma minta diambil pelajarannya, karena semua apa-apa yang disampaikan ini adalah kisah nyata ya Bu ya, yang memang itu dialami pribadi, dan kemudian insya Allah jika dipetik pelajarannya ada manfaatnya ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang buruk-buruknya, yang jelek-jeleknya dari saya yang gak usah diikuti ya Bu ya. Ya, saya masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus saya pelajari. Mohon doanya, mohon ridhonya. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua di sini dapat istiqomah ya Bu ya. Iya. Kita doain juga Indonesia kita tercinta ini, khususnya semua ibu-ibu yang ada di sini. Niatkan juga untuk almarhum-almarhumah, para pendahulu dan leluhur-leluhur kita, supaya diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melanjutkan, oke Bu? Iya, yang ingat siapa lagi gitu. Kemudian, ya sekali lagi ambil yang baiknya, buang yang negatifnya ya Bu ya. Monggo kita salawat bil barokah dulu. Diniatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah melalui wasilah waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semangat ya Bu ya? Siap? Bil
Amin. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Monggo Ibu kita tawasul ya Bu ya. Hadirkan hati seluruh zahir batin. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita sudah kita ulang-ulang bahwa tidak hanya ada badan zahir tapi juga ada badan batin. Ketika kita bersyahadat, niatkan untuk mensyahadatkan seluruh apa yang ada pada badan zahir batin kita. Untuk pengetahuan, karena kita manusia, kita itu juga didampingi ya Bu ya. Dari sananya memang sudah aturannya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya jin korin, ada juga yang namanya mulkan. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kita niatkan semuanya, apapun yang ada pada zahir wal batin diri kita, baik itu ruh, karena ruh dalam diri manusia itu sesungguhnya gak cuma satu Ibu, banyak. Kemudian ada juga sukma, ada juga dan lain sebagainya. Kita niatkan mensyahadatkan semuanya ya Bu ya. Ya, supaya semuanya muslim, supaya semuanya ikut, taat, patuh dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat, kami niat, monggo disebutkan asma Ibu semua, nama, binti, kami bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Begitu juga dengan seluruh unsur, seluruh badan zahir wal batin yang ada pada diri kita semua masing-masing di sini mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua. Hanya kepadanya kita menyembah, memohon pertolongan, meminta. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli ala nuril anwar wa ansiril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa aftar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Habibika, Ya Nabika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza, wa min syarri nafasati fil, wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah mithla dzalik, wa la ilaha illallah misla dzalik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan hanya kepadamu lah kami semua akan dikembalikan. Khususan ila hadrati Nabi Mustafa, membawa cahaya bagi alam adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadrati untuk seluruh malaikatul mukarrabun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan seluruh malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga zahir wa batin diri, khususnya semua ibu-ibu yang ada di pengajian hari ini, majelis Al-Hidayah tercinta, dan untuk seluruh para anbiya wal mursalin, dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Saharun, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Sayyidina, Zakaria, Yahya, Isya, Akhirina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Jerusalem, dan Nabi Jerusalem. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh guru-guru kami, terkhusus para wali songo, Kajian Sunan Kudus atau Syarifil itu mengucapkan doa. Kajian Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sunan Muhammad Ibrahim, Sunan Bona, dan seluruh para wali Allah di mana berada. Ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus untuk guru besar kami, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan yang berarti untuk seluruh leluhur-leluhur suci Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususan leluhur kami yang ada di desa tercinta ini, untuk seluruh almarhum-almarhumah, monggo disebutkan ibu, keluarga besarnya almarhum Bapak
almarhum Bapak Bin, almarhumah Ibu Binti, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat yang ada di desa ini khususnya, dan seluruh huruf-huruf suci desa ini, pendahulu-pendahulu kami. Yang Allah lebih mengetahui siapa dia. Dan terkhusus untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kami, semoga diringankan siksaannya, diterangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya kelak, dan mereka semua adalah pelajaran bagi kita semua di sini. Mudah-mudahan insya Allah biiznillah pada waktunya masing-masing kita nanti dapat menyusul husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh makhluk ciptaan Allah dimanapun berada, terkhusus guru-guru kami, Syekh Sa'adi Al-Batawi Al-Maliki Al-Hasani, Ustaz Ahmad Sulaiman bin Amanda, Kiai Haji Dimas Hadi bin Tayyib Mansur, Ustaz Al-Prawi, dan Ustaz guru-guru kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, seluruh kerabat guru mursyidnya, saudara-saudara Muhammad untuk seluruh makhluk di alam ini, dari mulai alam malaikat, makhluk jabar-jabar yang muhdats hadiyatil hayat, baik itu manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu yang hakikatnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi dulu ya Bu ya, nanti zikirnya di terakhir. Hari ini sepertinya saya harus menyampaikan tentang begini. Jadi nanti ada sambungannya ya Bu ya, bagaimana cara kita menghormati, menghargai, dan melanjutkan perjuangan-perjuangan leluhur kita, simbah-simbah kita dulu gitu. Jadi pas bikin ini, alhamdulillah, insya Allah apa yang disampaikan di sini memang adanya kayak gitu ya Bu ya. Kalau saya cerita memang gini, misalnya ya Ibu nanya, itu Mbak Linda kalau cerita kok sama alam sana ngikut gitu ya Bu ya, yang di sini sambungin juga, emang bisa ya gitu, emang ada ya gitu. Itu sekali lagi saya kembalikan kepada ibu-ibu semua di sini ya Bu ya. Iya, karena apa yang saya jalani ini memang dari usia saya 12 tahun gitu, jadi nggak bim salabim abrakadabra jadi apa gitu ya, langsung nggak begitu ya Bu ya, semuanya ada prosesnya gitu. Di saat kita dikasih tahu semuanya udah saya bilangin ke ibu-ibu di sini apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, kemudian insya Allah itu juga melalui jalan dari wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau merupakan pendiri utama tarekat ya Bu ya. Ya, kalau kita ingin dekat sama Allah, kita pengen tahu sejatinya diri kita, selain
kita menerapkan syariat yang telah diberikan gitu ya Bu ya, kita juga harus naik lagi levelnya ke itu tadi tarekat, kemudian hakikat dan ma'rifatnya. Di sini saya sampaikan, saya beberkan secara umum, mudah-mudahan dapat diterima dan diambil pelajarannya Bu ya. Iya. Insya Allah pelan-pelan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ibu-ibu semua di sini maksud ya Bu ya. Iya. Islam adalah agama rahmat yang membawa kedamaian Ibu ya, cinta kasih untuk seluruh umat. Tidak hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk selain manusia juga ya Bu ya. Iya. Tidak juga untuk hanya agama Islam, tapi juga untuk yang lain, buat semuanya. Hadirnya Islam ke bumi pertiwi ini atau Indonesia tercinta ini adalah sebagai penyempurna dari ajaran leluhur kita. Pertama, kita wajib bersyukur karena terlahir sebagai orang Jawa, di mana di sini sebagai orang Jawa, ibu-ibu semua di sini kita mengutamakan yang namanya budi pekerti ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum adanya Islam, sebelum datangnya Islam, orang Jawa itu ya nggak cuma di Jawa tapi di Nusantara yang diutamakan itu adalah adab atau budi pekerti. Bagaimana kita menghargai dan menghormati sesama, bagaimana leluhur-leluhur kita dulu menghargai dan menghormati makhluk selain manusia, gitu ya Bu ya. Cuma nggak banyak dibuka gitu karena kebanyakan leluhur-leluhur kita dulu diem ya Bu ya. Iya, terus orang-orangnya ya kalem-kalem aja gitu, nerima-nerima aja gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya kita di Islam, kita kan alhamdulillah di sini diizinkan Allah ya Bu ya untuk menjadi muslimah gitu, untuk bersyahadat dan menjalankan syariat Islam. Kita mengenal yang namanya rahmatan lil alamin. Kalau di Jawa Bu, di Jawa sebelum datangnya Islam pun leluhur kita udah ketahu rahmatan lil alamin. Tapi namanya bukan itu. Namanya adalah Memayu Hayuning Bawono. Ibu-ibu tahu nggak Bu? Tahu ya? Ya, pernah dengar nggak? Nggak pernah. Memayu Hayuning Bawono itu semuanya Bu, semuanya dibawa gitu, bukan cuma manusianya aja. Jadi Memayu Hayuning Bawono Ambrastadur Angkoro itu maksudnya manusia hidup di dunia harus mengusahakan yang namanya keselamatan. Keselamatannya nggak cuma keselamatan dunia, tapi juga keselamatan akhirat. Kemudian kebahagiaan. Kebahagiaannya tidak hanya kebahagiaan zahir, tapi juga kebahagiaan batin. Serta kesejahteraan dan memberantas sifat angkara murka atau sifat negatif ya Bu ya, serakah dan tamak. Ini menurut Kanjeng Sunan Kalijaga. Seperti itu. Kemudian ini masuk lagi kepada sebenarnya ketika negara ini berdiri gitu ya Bu ya, kan di Pancasila simbol-simbolnya banyak. Itu leluhur kita zaman dulu Bu, ma'rifatnya, ilmunya itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Mereka itu sebenarnya mengutarakan melalui lagu-lagu, melalui simbol-simbol tentang nilai-nilai ketuhanan, tentang nilai-nilai persatuan gitu, tentang hakikat dan ma'rifat itu sendiri. Misalnya gini, untuk sila ketiga Pancasila itu simbolnya kan, tahu Ibu? Simbolnya apa? Pohon beringin, ya Bu ya? Ya, Persatuan Indonesia, di mana pohon beringin ini dia sifatnya apa? Besar ya Bu ya. Kemudian daunnya lebat banyak, pohonnya besar, kuat, akarnya juga kuat. Maksudnya apa di sini? Ada nilai-nilai tersembunyi yang ingin mereka sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan perbedaan tetapi bisa melangkah bersama gitu ya Bu ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Di mana lambang dari pohon beringin ini, pohon beringin daunnya lebat, berarti leluhur kita itu pengen bahwa kita ini anak cucu keturunannya itu mengerti bahwa Indonesia ini
diingatkan menjadi negara yang mampu menaungi seluruh perbedaan gitu. Jadi kalau ada orang misalnya kehujanan atau orang apa butuh berlindung ke ini ya Bu ya, ke pohon itu ya, di bawah pohon itu ya, karena besarnya jadi semuanya tertampung. Kemudian kuat, ya maksudnya seperti itu. Kemudian di sini, jadi kalau bikin simbol itu nggak sembarang simbol ya Bu ya. Ya satu-satu nanti kita kupas. Kemarin yang di agama, yang pertama itu ketuhanan yang maha esa, ya sejatinya simbolnya kan bintang ya Bu ya, sebagai penerang, cahaya, kayak gitu. Biarpun berbeda-beda, kalau bintang kan sudutnya banyak ya Bu ya. Agamanya beda-beda, tetapi tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, kayak gitu. Cuma kita di sini di Islam sudah diajarkan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting mari sama-sama yuk kita mengedepankan cinta kasih dan juga persatuan. Kemudian ya, itu karena leluhur kita ingin Indonesia menjadi negara yang kuat yang mampu menaungi semua perbedaan di negara kita, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Islam ya Bu ya, tapi semuanya. Karena dulu leluhur kita kan sebelum itu sudah mengenal yang namanya ajaran budi pekerti. Jadi leluhur kita itu membolehkan, silakan kamu mau memeluk agama apapun gitu ya. Yang penting jadilah manusia yang sebaik-baik manusia. Karena tidak ada Bu agama yang mengajarkan keburukan tuh gak ada. Semuanya pasti mengajarkan aturan bagaimana manusia hidup ya selayaknya manusia gitu ya Bu ya. Bagaimana hidup menjadi manusia seutuhnya. Tapi alhamdulillah di sini kita sangat bersyukur sekali karena kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah memeluk agama Islam sebagai penyempurna. Rasul terakhir adalah Rasulullah SAW. Beliau membawa syariat dan mencontohkan kepada kita dan disempurnakanlah agama-agama sebelumnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian saya juga suruh cerita Bu, suruh cerita keadaan leluhur kita gitu. Kenapa sih kita harus mengutamakan persatuan? Karena gini, dulu leluhur-leluhur kita baik itu pahlawan, leluhur-leluhurnya Ibu di sini juga ada yang jadi tentara rakyat ya Bu ya. Ya misalnya veteran gitu ya Bu ya. Banyak ya Bu ya. Ya. Terus yang dulu masih ikut zaman maksudnya masih masuk di dalam zaman penjajahan. Ada ya Bu ya? Ya. Ini kita kupas balik ya Bu ya, kita flashback supaya kita ngerasain gitu apa yang dirasakan oleh leluhur kita dan kenapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Gimana ya mulainya ceritanya Bu? Ini sekali lagi memang nyata ya adanya seperti ini. Jadi pada saat saya nulis ini, kemudian diceritakanlah gambaran-gambaran. Jadi gini, kan waktu kalau misalnya kita kecil, kalau misalnya seorang cucu biasanya kan seneng ngobrol sama kakeknya gitu ya Bu ya, ya sama neneknya. Terus saya ngobrol misalnya sama si mbah saya gitu, sama mama saya atau sama siapa, nanya dulu pada saat zaman penjajahan seperti apa sih? Dulu pada saat zaman penjajahan itu sedihnya tuh sedih banget Bu. Jadi ketika kakek buyut saya itu ingin menghembuskan nafas terakhir ya, mau meninggal. Sebelum beliau meninggal, yang diingat utama adalah ibunya atau orang tuanya. Mamaku katanya gitu. Mamaku. Emangnya kenapa Mbah? Dulu mamaku, aku sama ayahku lagi jalan. Kalau dari sini misalnya dari Saragan pengen ke Perbun gitu ya Bu ya. Pada zaman penjajahan itu belum tentu kesana balik lagi selamat Bu. Belum tentu kesana balik lagi masih ada nyawanya. Bisa jadi tinggal nama. Jadi beliau, kakek saya itu melihat benar-benar dengan mata kepalanya sendiri bagaimana terjadinya baku tembak antara tentara
tentara Indonesia gitu ya dengan penjajah. Kemudian ketika itu dia melihat ibunya sendiri ditembak dor gitu ya Bu ya. Itu benar-benar. Terus kakek buyut saya lari bawa Simbah saya supaya apa, nggak kena tembak juga gitu. Itu saking wah luar biasa banget. Dulu nggak sebebas kita saat ini gitu ya Bu ya. Nggak sebebas kita saat ini, mau kemana, mau ngapain, mau itu ya aman-aman aja ya Bu ya. Dulu boro-boro keluar pintu rumah aja udah ketakutan duluan ya. Terus kemudian Simbah saya kan masih kecil, cuma bingung. Habis itu diajak lari, dan yang paling sedihnya adalah kita bersyukur sekarang bahwa kita bisa melihat makam orang tua kita di mana ya Bu ya. Kita tahu makam nenek kita di mana, makam keluarga kita di mana. Pada saat itu dia melihat langsung orang tuanya ditembak, tergeletak begitu aja, yang nggak tahu sekarang mayatnya di mana Bu. Nauzubillah min zalik gitu. Pesan yang ingin disampaikan apa gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini tahu ya, di Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Imran ayat 169 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup dan masih diberikan apa Bu? Masih diberi? Iya, masih diberi. Ya, intinya masih ada kehidupan yang mungkin banyak orang tidak ketahui gitu ya Bu ya. Mereka tuh miris gitu ngelihat sekarang sama dulu gitu. Yang pesannya apa? Pesannya adalah Dok gitu. Sampaikan gitu. Dulu kita semua para pahlawan bangsa Indonesia berusaha mati-matian menjaga negeri kita tercinta ini, jiwa raga gitu ya. Bercucuran darah di mana-mana kayak gitu. Kemudian nggak bebas, kita itu berjuang demi bangsa ini, demi anak cucunya, supaya kalian semua tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, supaya anak cucunya kita ini tidak mengalami hal tersebut. Dan alhamdulillah sekarang kita nggak ngalamin itu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau kita flashback ke masa itu luar biasa Bu. Aduh, itu benar-benar pada saat mau meninggal pun yang diingat itu gitu. Betapa mirisnya dan sedihnya kondisi ibundanya kala wafat, benar-benar ditembak di depan mata, kemudian nggak tahu kuburannya di mana, mayatnya tergeletak di mana-mana. Dan kita flashback ke saat ini, alhamdulillah kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara perjuangan dari leluhur-leluhur kita, sehingga kita merasakan kesejahteraan. Udah sejahtera belum Bu? Belum ya? Belum ya, tapi minimal kita ngerasa merdeka dulu ya Bu ya. Iya, kita nggak ngerasain perjuangan yang itu ya, berdarah-darah itu ya. Iya, ada yang sembunyi dari tentara itu dulu naik di atas pohon. Jadi Simbah saya naik di atas pohon, londo-londonya pada di bawah ya Bu ya. Pada bawa senapan apa semua segala macam, sambil mungkin berdoa, berzikir gitu ya, supaya nggak ditembak gitu. Untung nggak lihat ke atas. Kalau lihat udah nggak tahu jadi apa gitu ya Bu ya. Ya. Tapi kita perlu ketahui juga bahwa kalau leluhur kita zaman dulu, simbah-simbah kita kan mungkin ada yang menggunakan kayak misalnya wallahu alam, saya nggak tahu cara-caranya gimana, tapi ada yang pakai kayak misalnya ilmu kebal gitu ya Bu ya. Nah itu jangan salah paham juga, karena pada saat itu yang memang digunakan untuk apa? Menjaga diri dari senjata-senjata yang dipakai oleh. Iya kayak gitu. Kalau nggak ada misalnya ilmu kekebalan gitu, kita kan tahu presiden kita udah berapa kali mau ditembak nggak kena ya Bu ya. Iya, itu juga atas kuasanya Allah gitu. Tapi untuk sekarang ini bukan itu yang difokuskan gitu loh. Banyak kan orang yang pengen ini biar ini, buat apa? Kalau dulu leluhur kita pakai itu ya buat jaga diri gitu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang yang mestinya kita perbaiki, yang mestinya kita sadari adalah bagaimana nih kita melanjutkan perjuangan leluhur kita. Kemudian kita berterima kasih dengan cara apa? Yang pertama tentunya mendoakan ya Bu ya. Ya sudah diberitahu kalau agamanya sama-sama Muslim, sama-sama Islam, insya Allah Ibu kirimkan hadiah Yasin, Fatihah atau apapun itu nyampe ya Bu ya. Ditambah lagi dengan bersedekah atas nama beliau-beliau semua.
dimohonkan ampunan atas kesalahannya. Jadi ketika ibu mandi taubat juga dibarengi diniatkan untuk leluhurnya ya Bu ya. Ya, supaya keadaannya di sana lebih sempurna lah lagi. Amin Allahumma amin. Tetapi bagi ibu-ibu semua di sini yang dulunya punya leluhur belum Islam, mungkin belum Islam, semua agama mengajarkan untuk berbagi. Semua agama mengajarkan untuk bersedekah. Kalau ibu muslim berdoa, tapi leluhurnya dulu mungkin agamanya selain muslim, itu biasanya bisa jadi tidak sampai ya Bu ya. Ya, bisa nyampe dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atau berbagi. Karena semua agama insya Allah mengajarkan untuk berbagi. Jadi kalau untuk ibu-ibu di sini yang punya leluhur mungkin agamanya belum muslim, ya silahkan disedekahkan atas nama beliau gitu ya Bu ya. Ini saya hanya menyampaikan saja karena kalau ibu dikasih lihat gitu ya, amin, mudah-mudahan suatu saat nanti diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal leluhur sendiri gitu ya Bu ya, biar tahu gitu, dan saya menyampaikan supaya yang di sana mungkin kondisinya belum baik kan bisa jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Yang udah baik ditambah lagi kebaikannya, kenikmatannya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi caranya itu tadi Bu, insya Allah yang penting didawamin, udah dikasih tahu amalan-amalannya ya Bu ya. Saya tidak memaksa, ikuti berdasarkan kehendak hati nurani ibu masing-masing. Sudah saya jelaskan ketika saya bercerita seperti ini, misalnya diperlihatkan hal-hal yang di luar akal, memang nggak cuma pakai akal, tapi kita harus pakai hati ya Bu ya. Karena Allah itu memandang langsung batinnya. Kenapa di Indonesia itu lagu Indonesia Raya itu kan gini ya Bu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang harus diperbaiki, yang harus dibangun itu dimulai dari jiwa, dimulai dari dalam, dimulai dari kalbu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jika hatinya baik maka baiklah seluruhnya. Ketika itu yang kita fokuskan, membersihkan diri, membersihkan hati, insya Allah yang lain badannya pelan-pelan ikut ya Bu ya. Ya, amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari amalan-amalan yang sudah diberitahukan seperti misalnya mandi taubat itu monggo dilanjutkan. Sekali lagi itu merupakan amalia-amalia akhir zaman. Ini ibu-ibu di sini lebih tahu lah, ibu ustazah, ada hadis riwayat Rasulullah kalau misalnya itu nggak sampai 1500 tahun ya Bu ya. Iya, sekarang udah 1400 berapa Ibu? Apa? Monggo dilanjutkan. Kemudian zikirnya la ilaha illallah itu penting banget kita kembalikan lagi semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh rasul, nabi diutus itu menyebarkan, menegakkan tauhid ya Bu ya. Ya, ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, utamakan cinta kasih kedamaian. Karena Allah itu lebih mendahului cintanya ya Bu ya daripada murkanya. Ya, itu yang kita follow, itu yang kita lanjutkan. Kemudian untuk puasa di sini tadi sudah dijelaskan yang tentang puasa Rajab ya Bu ya. Terima kasih, alhamdulillah. Monggo dijalankan untuk ibu-ibu. Nanti kalau kita di sini memang ada yang namanya puasa suluk gitu. Salib untuk menuju suluknya. Jadi apa-apa yang diterapkan insya Allah yang memang sudah dijalani Bu, seperti kalau puasa suluk itu 40 hari berturut-turut, itu tidak makan daging. Kenapa? Ini juga ada ilmunya, bahwa ibu-ibu tahu ya sifat hewan dengan sifat tumbuhan gitu ya Bu ya. Kalau hewan ya tahu sendiri ya Bu ya, adanya sifatnya kan yang buruk-buruk ya Bu ya. Iya. Jadi kalau guru-guru kita ngajarin untuk misalnya puasa suluk 40 hari tidak makan daging, itu supaya kita itu makannya kan yang tumbuhan aja ya Bu ya, menyerap sifat-sifat tumbuhan, di mana tumbuhan itu manut gitu ya Bu ya, nurut gitu, manut sama gustinya, nurut sama gustinya, dan kita menyingkirkan, mengesampingkan sifat-sifat hewani. Kalau hewan tahu sendiri ya Bu ya, ayam digesok balik lagi, itu contoh ya sifat hewan gitu. Terus bukan punyanya sendiri diambil ini segala macam, jadi udah campur aduk gitu. Tapi kalau tumbuhan kan nurut ya Bu ya,
disiram, nurut gitu. Nggak lari kan Bu? Ya, semuanya itu ada maksud-maksudnya. Kemudian semuanya udah dikasih tahu ya Bu ya. Mau apapun baca basmalah, minta izin dulu sama yang punya, selesai hamdalah, sholawat, zikirnya yang utama la ilaha illallah, itu kan udah naik level ke ilallah, Allah monggo dilanjutkan. Sekali lagi niatnya seluruh amalan wajib lillahi ta'ala, karena kalau nggak lillah nggak ada yang jamin. Itu penting sekali. Untuk sholat tobat juga monggo dilanjutkan, sholat hajat dan sholat duha untuk meminta keduniawian itu juga silakan dilanjutkan. Itu amalan-amalan yang memang sudah dijalankan gitu, dan saya kenal itu semua dari itu ya Bu ya, usia 12 tahun. Makanya ketika dibuka oleh Allah gitu, kan kita sudah pernah cerita bahwa di sana itu muda-muda ya Bu ya, gak ada yang tua, gak ada yang mabuk, tapi ya emang begitu ya Bu ya, usianya usia ganteng-ganteng Bu. Jadi kalau ibu punya kakek-kakek dulu, para pahlawan, para veteran, ketika temu di sana, jadi misalnya nih lagi apa gitu, kadang diliatin ya, dibuka semua Bu, dibuka semua. Ini apa ya? Saya kan nggak tahu ya Bu ya, zaman dulu pakaiannya kayak gimana. Terus saya tanya, Mah, emang dulu Simba itu pernah itu ya ikut misalnya veteran Indonesia apa gitu ya, tentara rakyat, bajunya coklat-coklat ya Bu ya? Ya bajunya kayak coklat-coklat PNS gitu sekarang ya, kayak kerudungnya ibu lah, mirip kayak gitu, bajunya kayak gitu. Terus sama semua, ganteng semua ya, baris semua Bu, bener. Jadi kalau misalnya Rasul bilang, terus di Al-Quran dituliskan bahwa ini nggak mati gitu, sungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan masih dikasih rezeki. Apalagi anak cucu keturunannya yang ngerti, tambah seneng Bu. Ketika dilihat, ih ganteng bener ya, nggak ada, iya bener, nggak ada cacatnya, putih, cakep. Jadi kalau di sini, kalau di dunia kan ada yang pendek, ada yang tinggi gitu ya Bu ya, ada yang gendut, ada yang kurus. Kalau di sana tuh rata Bu, cakepnya cakep semua, gantengnya ganteng semua, tingginya tinggi sampai semua. Pas lihat sih cuma belum aja, bengong aja gitu, tuh muter semua. Jadi mungkin dulu setengah rapat kali ya Bu ya, di kayak meja bundar gitu besar, tapi semuanya isinya adalah para veteran Indonesia. Itu beda lagi Bu, ada yang pahlawan. Ya, yang pahlawan kan tentara-tentara ya Bu ya. Iya, terus pakai apa ya, pakaiannya yang kayak ada peci gitu ya Bu ya. Beda ya Bu ya. Padahal saya nggak hidup di zaman itu ya Bu, tapi saya cuma diliatin gitu. Itu karena kuasanya Allah aja gitu. Jadi oh seperti itu ya. Wah, jadi kehidupan di sana itu seperti itu, dan mereka tentunya lebih senang kehidupan yang sekarang daripada kehidupan kita saat ini gitu. Tapi mereka tuh sedih, mirisnya apa? Dulu kita, zaman kita di sana, kita berjuang mati-matian mempertahankan loh kemerdekaan Indonesia supaya kalian semua tuh merdeka gitu. Tapi kalian semua nggak ngerasain apa yang kita rasain. Tapi sekarang kok dikit-dikit disenggol dikit gitu ya Bu ya, kesenggol dikit atau ucapan salah dikit yang adanya perpecahan, adanya pertengkaran. Jangankan beda agama, beda apalah, kita satu keluarga aja kadang masih suka kesel-keselan ya Bu ya, sama tetangga, sama ini. Udahlah, kita balik lagi gitu, lihat perjuangan yang lebih luar biasa dulu gitu. Sekarang yang kita utamakan adalah gimana caranya kita menjaga keutuhan negara ini ya Bu ya, keutuhan Indonesia ini gitu. Karena kita merdeka juga butuh dengan perjuangan, tapi memang perjuangan yang lebih berat adalah perjuangan kita di sini untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini, kita sesama muslim juga kan banyak ya Bu ya, ada yang ikut ini, ya udah, itu adalah kuasanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya berbeda-beda gitu ya Bu ya. Terus kalau beda pendapat, beda pemikiran, ya memang seperti itu gitu. Memang seperti itu. Manusia dalam Al-Quran dijelaskan diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Di Al-Quran ada Bu, untuk saling mengenal. Kuncinya cuma itu. Jadi ketika kita diperlihatkan suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, semuanya penuh perbedaan, itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan ya Bu ya, bukan untuk memecah belah. Nauzubillahi min dzalik.
Itu supaya nanti ibu-ibu kalau punya anak, nanti punya anak cucu, keturunan, itu diceritain lagi boleh untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme ya Bu ya. Ya, supaya kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang maksudnya terprovokasi apa? Kadang-kadang orang ngomong ini nanti yang ada ribut. Kalau kita udah paham ya udah tinggal diem diliatin gitu ya Bu ya. Ya, dan banyak zikir lah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi. Jadi kurang lebih untuk hari ini, untuk membalas jasa-jasa leluhur kita, tadi yang pertama apa Ibu? Memohonkan ampunan ya. Kemudian menghadiahkan atas nama beliau-beliau semua yang mungkin ibu-ibu di sini punya sanak saudara yang berbeda agama, dulu leluhurnya seperti apa, silakan diberitahu. Kemudian cara mempertahankan keutuhan bangsa dengan mengedepankan cinta kasih, perdamaian dan persatuan. Dan kita doakan Indonesia tercinta ini kita semua menjadi negara yang apa Bu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada 15 menit. Zikir dulu ya Bu ya, sampai jam 4 gak apa-apa ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Ibu yang posisinya yang enak, sekali lagi diniatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah SAW, kemudian dikuatkan iman Islamnya, tauhidnya, dibersihkan semua energi-energi negatif, kotoran-kotoran, baik kotoran batin maupun zahir. Senantiasa dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita syahadatkan juga semuanya ikut berzikir, diniatin ya Bu ya. Ya Allah, hamba niat, kami niat seluruh ibu-ibu yang ada di majelis Al-Hidayah yang tercinta ini niat berzikir tauhid lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, seluruh unsur yang ada pada zahir wal batin diri kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun itu, ruh, jasad, jisim, dan semua apa-apa yang Allah titipkan pada zahir wal batin diri kita, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Bentar ya Bu ya, tunggu aja. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Afdal zikir la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah biiznillah sebelum saya tutup ini kita kan itu ya Bu ya. Tadi ibu-ibu udah kirim doa untuk Bu almarhumah Ibu Tolong ya? Udah ya? Ya beliau seneng banget lah. Kan dulu kan beliau yang ngajarin ya Bu ya. Kita semua di sini ya. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Maksudnya ya alhamdulillah maksudnya ya beliau rambutnya keriting apa lurus ya Bu? Keriting ya, kayaknya keriting ya. Iya. Maksudnya ruhnya ya datangnya dalam bentuk itu ya Bu ya. Rambutnya kayak keriting gitu. Saya nggak tahu, ibu yang lebih tahu ya. Terus sini liatin alhamdulillah, maksudnya beliau kan meninggalkan ibu-ibu semua di sini itu jadi mudah-mudahan bisa jadi amal jariahnya beliau ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu jangan salah juga loh. Pak Kiai juga masih suka ngeliatin ibu-ibu loh Pak Kiai. Pak Kiai tahu ya? Pak Kiai siapa? Iya. Tapi beliau, saya nggak tahu ya beliau pernah umroh atau pernah dibadalin atau enggak. Tapi yang mewujud adalah beliau menggunakan pakaian ihram gitu. Tapi alhamdulillah berarti guru-guru kita di sana keadaannya baik ya Bu ya. Senang ya Bu ya. Iya. Monggo sebelum kita tutup kita doakan juga beliau semua karena ya beliau juga di sana lihat Bu. Tadi makanya saya ngomong kayak gini, saya nanya ke ibu nih, oh udah dikirimin, oh berarti alhamdulillah gitu, senang. Karena punya murid-murid yang soleh-solehah ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Monggo kita doakan sebagai penutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim.
wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ini terkhusus untuk almarhumah ya Bu ya, khususan melalui wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Saleh, khususan almarhum Ibu. Lengkapnya siapa Ibu? Ya, monggo disebutkan. Sofia binti Ibunda Supiah binti Cokro dan ya almarhum Bapak Kiai Aziz ya Bu ya, Aziz Abdul Aziz bin bin Pulan aja deh Bu ya. Ya insya Allah nyampe, amin Allahumma amin. Bismillah ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Allahumma waffiq bil aqwamit thoriq. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas semua kehilafan yang mungkin tadi pada saat saya berucap. Saya mohon maaf ya Bu ya. Ambil yang positifnya aja, buang yang negatif, ambil yang dan terapkan yang sekiranya itu berkenan di hati ibu-ibu semua di sini. Terima kasih. Tapi nanti saya tutup salawat dulu ya Bu ya, bimbing dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salawat dulu Bu, maaf ya bentar. Gak apa-apa, apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indah ya, misi kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dikasih berkah. Amin. Amin. Allahumma amin. Kami pun acara yang kalau itu pada kantor deh, Mbak wilayah kalau isi acara, wonten salah, yang disampaikan, meskipun Mbak bisa dulu tangan kan cuma ada di situ deh. Monggo